Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar pada hari ini saudara? Kita bersyukur buat minggu yang baru yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Pagi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur akan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur untuk minggu yang baru. Kami bersyukur kami boleh sampai di akhir bulan. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Kebaikan dan kemurahan Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang percaya bahwa Engkaulah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Dari manakah datang pertolongan buat kami? Pertolongan kami bukan berasal dari manusia. Pertolongan kami berasal dari Tuhan, pemilik kehidupan kami, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah buat kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saudara, dalam ibadah raya kemarin kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Adon Mau dari GBI Rock yang ada di Singapura. Dan hari ini dalam minggu ini kita akan sama-sama membahas lebih dalam lagi untuk beberapa hal yang disampaikan oleh Pastor Adon kemarin. Satu pesan yang luar biasa bagi saya dan saudara, bagaimana Tuhan melaksanakan rencananya dalam kehidupan kita. Saudara, dalam ayat yang kita baca kemarin, Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, di sana bercerita bagaimana pada saat itu Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan telah berfirman kepada mereka bahwa Tuhan telah menyerahkan setiap tanah yang ada di Kanaan untuk mereka duduki.
Dan Tuhan yang memberi perintah buat mereka, yang berfirman buat mereka, juga adalah Tuhan yang memperlengkapi mereka untuk mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara, kadang kita punya banyak kegelisahan dalam kehidupan. Kadang kita punya banyak pertanyaan atau lebih tepatnya ketakutan dalam kehidupan ini. Kita takut apa yang akan terjadi hari esok, apa yang akan terjadi tahun depan, apa yang akan terjadi setelah masa-masa pandemik ini. Saudara, pernahkah kita menyadari bahwa yang membawa kita sampai ke saat ini bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kecelakaan kita ada di sini, di tempat di mana kita berada hari ini, bukan karena satu kebetulan saya dan saudara ada di mana saudara berada pada hari ini. Kalau kita mau mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita, maka semua ini berlangsung dalam koridor kedaulatan Tuhan, dalam satu frame kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan berdaulat melaksanakan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Saya bukan berkata bahwa kehendak Tuhan kita ada dalam kesulitan mungkin hari ini. Saya tidak berkata bahwa adalah kehendak Tuhan untuk kita susah, hidup susah dalam pergumulan hari ini. Tapi saya mau katakan buat saudara, segala sesuatu yang terjadi itu tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Dan semua yang terjadi itu masuk dalam rencana Allah untuk membuat kita menang atas ketakutan-ketakutan kita. Apa yang menjadi ketakutan-ketakutan bangsa Israel pada saat itu? Mereka takut untuk berperang. Saudara, terbukti dari 12 pengintai yang dikirimkan oleh Musa pada saat itu sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Dari 12 pengintai yang dikirim, hanya 2 orang yang memiliki paradigma yang benar. Ya, sekalipun isi dari tempat itu adalah orang-orang raksasa, orang-orang yang sangat besar perawakannya dibanding mereka, tapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, melihat dengan cara pandang yang benar bahwa sekalipun orang-orangnya besar yang akan mereka hadapi, tapi mereka percaya bahwa penyertaan Tuhan ada buat mereka. Nah, saudara, untuk bisa membuat bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, Tuhan membuat mereka deal dengan ketakutan-ketakutan mereka. Nah, hari ini saudara, mungkin ada ketakutan-ketakutan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di masa-masa pandemik ini, Tuhan sedang membawa kita untuk kita menang terhadap ketakutan-ketakutan kita. Mungkin selama ini kita terlalu takut terhadap kekurangan. Kita meragukan penyediaan Tuhan, kita meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Biar di hari-hari ini kita sama-sama mengerti bahwa Tuhan itu berkuasa menepati janjinya. Tuhan memperlengkapi bangsa Israel sehingga mereka mampu berperang dan masuk ke dalam tanah Kanaan. Memang ada beberapa hal yang mereka tidak lakukan. Tuhan berfirman supaya mereka membinasakan seluruh bangsa yang ada di dalam, seluruh masyarakat yang ada di dalam tanah Kanaan. Tuhan menyerahkan wilayah itu kepada mereka dan Tuhan memerintahkan untuk mereka membunuh semua yang ada di dalamnya sehingga mereka bisa tinggal dengan tentram, aman di dalam tanah perjanjian. Tapi kita sendiri ketahui bahwa bangsa Israel malah kawin campur dengan orang-orang yang ada di situ. Tapi itu semua tidak membuat rencana Allah gagal dalam kehidupan bangsa Israel. Malah lewat semua itu ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana Tuhan begitu panjang sabar terhadap bangsa Israel. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel sehingga Tuhan tetap menyertai mereka. Bahkan di tengah-tengah pemberontakan mereka, di tengah-tengah ketidaktaatan mereka, Tuhan tetap menyertai mereka. Hari ini mungkin ketidakpercayaan kita lahir karena kita kurang memahami rencana Tuhan. Hari ini ketakutan kita lahir dalam hati mungkin karena kita kurang mengerti akan firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengingatkan setiap kita, mari di masa-masa ini saudara, kita memperbanyak waktu-waktu kita merenungkan firman Tuhan, memperbanyak waktu-waktu kita untuk kita bersekutu dengan firman-Nya, ya, merenungkan kebaikan firman Tuhan, menyelidiki ketetapan-ketetapan Tuhan, karena dari situ akan datang iman, akan lahir iman dan pengharapan bagi setiap kita. Saudara, di awal minggu ini saya mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita, Tuhan sedang memperlengkapi kita, Tuhan sedang membawa kita untuk kita bisa menang terhadap segala ketakutan-ketakutan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat kebaikan, anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada hari ini Tuhan, ini semua adalah bukti dari kebaikan, bukti dari penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Berkati umat-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Kemanapun umat-Mu pergi dan melangkah Tuhan, pagar perlindungan Tuhan atas kami. Ada meterai darah Yesus buat setiap kami.
Tuhan, tidak ada satu penyakit pun, virus yang berani mendekati kami. Karena ada meterai anak domba Allah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, pagar pelindungan Allah dalam seluruh kehidupan kami, keluarga kami dijagai oleh Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sekalipun Tuhan ada badai datang, sekalipun bumi bergoncang, laut bergelora, kami percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kehidupan kami. Engkau tetap ada, Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.